Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalzabila Ananta Supyandi dari kelas semester 2C. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana pada pertemuan keempat yang telah disampaikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosennya yaitu Dr. M. Rendi Arit Hayandi SHMH. Pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Hal pembaharuan hukum pidana di Indonesia dibagi menjadi 4, yaitu sejarah, alasan, cara, dan metode. Sejarah pembaharuan hukum pidana di Indonesia berasal dari Belanda yaitu WPS melalui pasal 75 RR Jo pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi WPSN. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, WPSNI berubah menjadi KUHP. Yang kedua, alasan diadakan pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibagi menjadi 4, yaitu alasan politis, yang kedua alasan sosiologis, yang ketiga alasan praktis, yang keempat alasan adiktif. Alasan politis adalah negara Indonesia negara yang merdeka, oleh karena itu sudah sewajarnya kalau memiliki kitab undang-undang hukum pidana yang sifatnya nasional, yang merupakan hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri. Dengan menggunakan kitab undang-undang hukum pidana, warisan kolonial Belanda dapat diartikan bahwa secara politis Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Yang kedua, alasan sosiologis. Dalam kitab undang-undang hukum pidana warisan kolonial Belanda masih ditemukan atau terdapat nilai-nilai budaya dan agama Indonesia yang tidak diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana bahwa tidak mendapatkan pengaturan. Oleh karena itu, dengan adanya kitab undang-undang hukum pidana, buatan bangsa Indonesia sendiri diharapkan dapat memuat aturan-aturan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut Indonesia. Misalnya hukuman mati. Dalam kitab undang-undang hukum pidana Belanda sudah sejak tahun 1996 dicabut dan tidak berlaku lagi, tetapi dalam WPSNI masih berlaku. Yang ketiga, alasan praktis. Dewasa ini masih banyak sarjana hukum di Indonesia yang tidak mengerti atau menguasai bahasa Belanda secara lancar. Padahal teks resmi yang asli dan dari WPSNI adalah bahasa Belanda, sehingga ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, terdapat terjemahan yang beraneka ragam yang dikhawatirkan akan menjadi terjemahan yang menyimpang. Yang keempat, alasan adiktif. Alasan adiktif adalah sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang sifatnya universal secara internasional dan memasukkan asas dan nilai tersebut ke dalam kitab undang-undang hukum pidana yang nanti akan berlaku. Contohnya, asas terorisme, asas narkotika, asas pembajakan udara. Cara-cara melakukan pembaharuan kitab undang-undang hukum pidana dibagi menjadi 5, yaitu kriminalisasi. Suatu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan tadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Contohnya, Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang penodaan agama. Yang kedua, dekriminalisasi. Dekriminalisasi adalah suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan itu dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana. Contohnya, pasal 534 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbatas hanya pada petugas atau penyuluhan keluarga. Yang ketiga, rekriminalisasi, yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dipidana. Kemudian karena perkembangan masyarakat pula, maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. Contohnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong. Yang keempat, depenalisasi. Depenalisasi adalah suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidananya hilang.
dan masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi lainnya. Contohnya, sanksi kurungan diganti dengan sanksi administrasi. Yang kelima, mitigering. Mitigering adalah suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukuman yang berat diganti menjadi sanksi yang lebih ringan. Contohnya, hukum pidana mati diganti menjadi pidana seumur hidup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.